Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan kajian tafsir Al-Qur'anil Karim masih pada pembahasan surat Al-Baqarah. Masih pula berkaitan dengan ciri-ciri atau sifat-sifat orang yang bertakwa. Yaitu firman Allah Ta'ala, "Alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun." Di antara ciri orang yang bertakwa adalah mereka beriman kepada perkara yang ghaib. Ini telah kita bawakan tafsirnya dari para ulama ya tentang apa yang dimaksud dengan beriman kepada yang ghaib. Ini adalah ciri yang pertama. Karena di awal surat Al-Baqarah ini disebutkan 5 ciri atau 5 sifat orang-orang yang bertakwa. Ciri yang pertama, beriman kepada yang gaib, telah kita bawakan tafsirnya. Insya Allah akan kita bawakan ciri yang kedua, keterangan para ulama, yaitu tafsir dari firman Allah Ta'ala, wa yuqimunas salata. Di antara ciri orang yang bertakwa, mereka adalah senantiasa menegakkan salat. Ya, menegakkan salat. Di sini diungkapkan dengan ungkapan menegakkan. Ya, bukan sekedar melaksanakan salat. Yuqimunas salat, menegakkan salat. Bukan yusalluna. Bukan sekedar salat, tapi iqamah, menegakkan. Maka para ulama, baik ulama mutaqaddimin, ulama masa lampau, ataupun ulama mutaakhirin, ulama belakangan, rata-rata tafsirnya sama. Yaitu yang berkaitan dengan apa yang dimaksud dengan menegakkan salat. Kita bawakan perkataan dari mutaqaddimin, dari sahabat yang mulia Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, ketika beliau menafsirkan firman Allah Ta'ala, wa yuqimunas salata, yaitu orang-orang yang mereka senantiasa mendirikan salat. Maknanya adalah yuqimunas salata bifurudiha, mereka menegakkan salat, mendirikan salat dengan kewajiban-kewajibannya, kefarduannya. Fardu ini biasanya dipakai oleh ulama Syafi'iyah untuk menunjukkan rukun. Ya, untuk menunjukkan rukun. Jadi ketika para ahli fikih membagi-bagi apa-apa yang berkaitan dengan salat, mereka memiliki istilah dari masing-masing mazhab. Kalau misalkan kita sering mendengar ada rukun, ada wajib, ada sunnah. Ini adalah istilah ulama Hanabilah, istilah mazhab Hambali. Adapun istilah Syafi'iyah, mereka mengatakan ada fardu, maknanya sama dengan rukun. Ada sunnah ab'ad, maknanya sama dengan wajib. Ada sunnah hayat, maknanya sama dengan sunnah di dalam mazhab Hambali. Nanti ulama yang lain membaginya ada rukun, ada fadail, ada sunnah. Ini pembagian seperti ini tidak perlu dipermasalahkan.
Yang penting apa? Kandungannya. Yang penting kandungannya. Kenapa dibagi-bagi seperti ini? Ini untuk memudahkan agar seorang mengetahui mana perkara yang prinsip yang tidak boleh dilanggar di dalam sholat. Artinya barang siapa meninggalkan perkara ini, sholatnya tidak sah. Itu harus diketahui. Biasanya diistilahkan dengan rukun. Ada pula perkara-perkara yang ditinggalkan di dalam sholat, tetapi misalkan tidak sengaja. Kemudian diharuskan menambalnya dengan sujud sahwi. Ini biasanya diistilahkan dengan wajib atau sunnah ab'ad. Kemudian perkara yang apabila ditinggalkan baik lupa ataupun sengaja tidak disunahkan untuk sujud sahwi. Ini sunnah ya, atau sunnah hayat. Jadi seorang mengetahui ketika melakukan sholat mana yang diprioritaskan. Ini dalam keadaan misalkan waktunya sempit. Seorang misalkan terbangun. Beberapa menit lagi mau masuk waktu maghrib. Dia belum sholat asar. Dan waktu yang dia miliki itu hanya bisa digunakan untuk melakukan perkara yang rukun dan wajibnya saja apabila ingin 4 rakaat secara sempurna. Kalau misalkan dia ingin melakukan ya atau melakukan sunnah-sunnahnya, tentu misalkan baru 2 rakaat sudah masuk waktu maghrib, maka diprioritaskan apa yang harus dia lakukan. Berarti rukunnya dan wajibnya jangan sampai ditinggalkan. Adapun kalau waktunya luang, tentu idealnya adalah melakukan sholat sebagaimana sifat sholat yang dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dari rukunnya, dari wajibnya, dari sunnahnya semuanya dilakukan. Ini idealnya, ya. Jadi jangan dibalik-balik, mana yang longgar jadi sempit, mana yang sempit jadi longgar, mana yang prinsip harus didudukan pada tempatnya. Mana yang bukan prinsip, yang ada keluasan juga perlu didudukan pada tempatnya. Jadi yang dimaksud dengan yuqimunas salat, menegakkan salat adalah melakukan salat dengan menunaikan kefarduannya, rukun-rukunnya, perkara yang tidak boleh ditinggalkan. Ini adalah ungkapan beliau, Ibn Abbas, secara ringkas. Ada pula ungkapan beliau yang lebih rinci. Beliau Ibn Abbas radhiyallahu anhu mengatakan, iqamatus shalah itmamur ruku was sujud wat tilawah wal khusyu wal iqbal 'alaiha fiha. Yang dimaksud dengan menegakkan salat adalah menyempurnakan ruku di dalam salat, menyempurnakan sujud di dalam salat, menyempurnakan tilawahnya, bacaannya di dalam sholat. Kemudian menyempurnakan kehusyuannya. Dan senantiasa menghadap kepada sholat. Apabila telah dikumandangkan adzan, bersegera untuk menunaikan perkara-perkara tersebut. Ini yang dimaksud dengan menegakkan sholat. Jadi menyempurnakan ruku dan sujud. Karena banyak di antara kita, kaum muslimin, yang tidak menyempurnakan ruku, tidak menyempurnakan sujud. Suatu ketika, sahabat yang mulia, Hudzaifah ibnul Yaman, itu melihat salah seorang yang sholat. Cepat sekali. Tidak ada tumaninah padanya. Rukunya sangat cepat. Sujudnya sangat cepat. Maka setelah sholat, dinasihati oleh Hudzaifah ibnul Yaman. Baik fulan, jika engkau senantiasa melakukan sholat dengan caramu seperti ini, ngebut tanpa tumanina, maka engkau apabila mati tidak di atas sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tentu di sini bukan pengkafiran, bukan. Ini tahdzir, peringatan yang keras
agar seseorang hendaknya menyempurnakan apa-apa yang menjadi hak di dalam sholat. Terutama yang paling penting adalah rukun-rukunnya, di antaranya ruku, di antaranya sujud. Kemudian bangkit dari ruku. Biasanya umumnya kita melihat orang yang bangkit dari ruku. Itu rukun. Tegak atau berdiri dengan tegak, mapan, itu rukun. Sebagian ketika bangkit dari ruku, Sami'allahu liman hamidah, langsung turun. Padahal harus diam sejenak, sempurna, sampai tulang punggung kembali kepada posisinya dengan lurus. Ini banyak diterangkan dalam hadis-hadis, ya. Di antara hadis ada yang berkaitan dengan seorang yang keliru di dalam sholatnya, yang dia sholat kemudian mengucapkan salam kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Nabi mengatakan, irji fasalli fa innaka lam tusalli, kembali lagi, sholat lagi, kamu belum sholat. Kemudian beliau melakukan yang semisal tadi, mengucapkan salam, kemudian Nabi menjawab salamnya. Nabi mengatakan, irji fasalli fa innaka lam tusalli, sampai 3 kali. Sholatnya sama, ngebut. Sehingga karena sudah 3 kali, suruh diulang terus. Laki-laki ini mengatakan, ya Rasulullah, la uhsinu ghairu hadza. Ini sholatku yang paling bagus, wahai Rasulullah. Aku tidak bisa melakukan sholat yang lebih bagus daripada yang aku lakukan tadi. Ini yang paling bagus, sudah mentok. Walladzi ba'atsaka bil haqq, kata Nabi SAW, demi zat yang mengutusmu dengan kebenaran. Alimni, ajarkanlah aku bagaimana sholat yang benar itu. Kemudian Nabi mengatakan, idza qumta ilas sholat fa asbihil wudu'a. Jika engkau ingin mendirikan sholat, perbagus wudumu. Baguskan wudumu. Di antara makna membaguskan wudu adalah membasuhnya dengan basuhan yang sempurna. Ya, dibasuh sekali itu sudah cukup, tetapi sempurnanya adalah 3 kali. Kecuali pada bagian mengusap kepala. Ya, jumhur ulama mengatakan cukup sekali saja, karena ini adalah toharo yang sifatnya ringan. Tapi selainnya disunahkan 3 kali 3 kali. Ini namanya isbahul wudu, membaguskan wudu, menyempurnakan wudu. Tsumma istaqbilil qiblat, kemudian menghadaplah kiblat. Berarti harus dipenuhi ini. Ini salat yang fardu. Nanti ada pembahasan salat sunnah. Maka menghadaplah kiblat. Fakabbir, dan bertakbirlah. Bertakbirlah. Yang mengucapkan Allahu Akbar. Kemudian Nabi menjelaskan yang rukun-rukunnya saja, tidak semuanya. Tsumma qra' ma tayassara ma'aka minal Qur'an. Kemudian bacalah apa yang mudah bagimu dari Al-Qur'an. Ini masih global, apa yang mudah itu. Maka diterangkan dalam riwayat yang lain. Ya. La sholata liman lam yaqra' bi Fatihatil Kitab. Maksudnya adalah membaca surat Al-Fatihah. Ini rukun. Kemudian summarka', kemudian rukulah kamu hatta tatma'inna raqi'an, sampai kamu tenang di dalam rukumu, mantap di dalam rukumu. Nah, ini berarti rukun, jangan buru-buru ketika ruku. Kemudian summarfa', kemudian angkatlah badanmu atau kepalamu dari ruku, hatta ta'tadila qa'iman, sampai kamu berdiri dengan tegak. Kemudian summasjud, sujudlah kamu hatta tatma'inna sajida, sehingga kamu mapan di dalam sujudmu. Yaitu sujud dengan meletakkan 7 anggota badan. Dan seterusnya sampai akhir hadis. Ini diantara hadis yang menerangkan rukun-rukun yang harus dipenuhi di dalam sholat. Jadi ini yang prinsip. Adapun tadi yang tidak disebutkan, membaca surat setelah Al-Fatihah, itu hukumnya sunnah. Seandainya orang dengan sengaja meninggalkan hal tersebut, tentu tidak berdosa, hanya rugi. Tidak berdosa tentunya, cuma rugi, meninggalkan sunnah. Tapi tadi kondisinya misalkan dia bangun tidur, belum sholat asar, waktunya tinggal sedikit. Kalau misalkan dia membaca suratan, dia akan kelewatan 2 rakaat, sehingga 2 rakaat berikutnya telah memasuki waktu maghrib. Walaupun tidak masalah, karena Nabi mengatakan, ya barang siapa mendapati 1 rakaat sebelum matahari
terbenam, maka telah dihitung mendapatkan rakaat. Artinya apa? 3 rakaat berikutnya boleh disempurnakan. Ya. Tetapi apabila ingin 4 rakaat utuh sebelum matahari terbenam misalkan, hendaknya hanya membaca yang atau melakukan yang rukun-rukun dan wajibnya saja. Ini diantara faedah mengetahui apa itu rukun, apa itu wajib, apa itu sunnah. Ya, tadi nukilan dari Ibn Abbas. Salat dengan apa? Menyempurnakan rukunya, menyempurnakan sujudnya dan bacaannya. Ya. Kemudian dari tokoh salaf yang lain, di antaranya Imam Qatadah, beliau mengatakan iqamatus shalah, yang dimaksud dengan menegakkan salat adalah al-muhafadzah ala mawaqidiha wa wudu'iha wa ruku'iha wa sujudiha. Ada tambahan, yaitu dia menjaga, memelihara pelaksanaan salat pada waktunya. Ya, waktunya. Yaitu jangan sampai dia melakukan salat keluar dari waktunya. Tentu di dalam pembahasan fikih ada waktu yang sifatnya utama, ada waktu yang sifatnya darurat. Waktu yang utama tentu secara umum adalah di awal waktu. Begitu mendengar adzan, ya, maka hendaknya langsung bersegera, ya, menuju ke masjid, ya, bagi laki-laki yang ingin melakukan sholat berjamaah, atau bahkan lebih utama sebelum adzan. Jadi menunggu dikumandangkan adzan. Ya, sebagaimana contoh dari para salaf, Sa'id bin Musayyib, selama berapa puluh tahun beliau telah berada di masjid sebelum dikumandangkan adzan. Kemudian selama berapa puluh tahun belum pernah melihat tengkuk orang yang sholat. Berarti dia selalu terdepan. Beliau bukan jadi imam, bukan. Tentunya beliau berada di shaf yang terdepan. Bukan sehari 2 hari, bukan sebulan 2 bulan, bertahun-tahun, puluhan tahun. Tidak pernah melihat tengkuk kawannya, ya, di dalam sholat berjamaah. Ini menunjukkan apa? Kesungguhan mereka para salaf di dalam menjaga sholat, terutama sholat berjamaah. Ini dikatakan apa tadi? Al-muhafadzah ala mawaqitiha. Menjaga pelaksanaan sholat tepat pada waktunya. Kemudian wudunya, ya, sebagaimana tadi diterangkan di dalam hadis, menyempurnakan wudu. Kemudian rukunya dan sujudnya. Rata-rata ruku dan sujud tidak ketinggalan disebutkan, yang masuk dalam makna menegakkan sholat. Berarti ruku dan sujud adalah di antara sebesar-besar ibadah di dalam sholat. Ya. Keadaan posisi ruku, posisi sujud adalah di antara posisi yang paling utama di dalam sholat. Dari sisi bentuknya, kalau dari sisi bacaannya adalah berdiri. Karena seorang yang berdiri bisa melamakan bacaan, bisa membaca Al-Quran dengan panjang. Tetapi dari sisi bentuknya, yaitu adalah ruku dan sujud. Karena ini bentuk ketundukan. Ya, seorang hamba menghambakan dirinya kepada Allah, merendahkan dirinya. Di antara bentuknya di dalam salat adalah ruku dan sujud. Sehingga ruku dan sujud tidak boleh, ya, diberikan kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini adalah syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun syariat nabi terdahulu, di antaranya sujud masih dibolehkan dalam rangka menghormati, bukan ibadah. Ya, sujud penghormatan. Adapun syariat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak boleh sujud kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, Mu'adz bin Jabal pernah ditegur ketika pulang, ya, dari safar, langsung bersujud kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam karena melihat para pendeta, ya, pastor, orang-orang Nasrani itu disujudi oleh pengikutnya. Maka kata Mu'adz,
yang lebih layak untuk disujudi adalah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian ditegur, ya, bahwasanya tidak boleh sujud kecuali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Seandainya aku membolehkan salah seorang di antara kalian untuk sujud, seandainya boleh, maka aku perintahkan seorang istri sujud kepada suaminya. Itu kalau boleh. Tapi ternyata tidak boleh. Ya. Jadi ada beberapa perbedaan syariat antara syariat Nabi Muhammad SAW dengan syariat Nabi sebelumnya. Kemudian, ya, Imam Al-Qurtubi berkaitan dengan firman Allah Ta'ala, wa yuqimunas shalah, dan mereka adalah orang yang senantiasa menegakkan salat. Beliau mengatakan, yaitu membawakan perkataan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ya. Yang perkataan beliau ini diriwayatkan oleh Imam Malik di dalam kitab Al-Muwatta. Kemudian Imam Abdul Razzaq di dalam kitab Al-Musannaf. Musannaf Abdul Razzaq As-San'ani, ya, syekh atau guru dari Imam Ahmad bin Hanbal, seorang dari Son'a, Yaman. Demikian pula oleh Imam At-Tahawi di dalam kitab Syarhu Ma'anil Athar, dan Imam Al-Baihaqi di dalam As-Sunan Al-Kubra. Ucapan Umar bin Khattab, ya, beliau mengatakan, man hafidhaha wa hafadha 'alaiha hafidha dinahu. Barang siapa yang menjaga dan memelihara salat, maka sungguh dia telah memelihara agamanya. Wa man dhayya'aha, barang siapa menyia-nyiakannya, tidak menjaga salat, tidak memelihara salat, fahuwa lima siwaha adhiya, maka pada perkara yang lain, ya, maka dia lebih, ya, layak untuk menyia-nyiakannya. Seperti itu. Kalau yang menjadi pokok agamanya saja dia tidak jaga, maka pada perkara yang lain dia pasti tidak akan menjaganya. Tentunya di dalamnya berkaitan dengan sifat amanah, sifat jujur, dan seterusnya. Ketika sholatnya tidak dijaga, maka akan mempengaruhi perkara yang lainnya. Sholat adalah seutama-utama amal, ya, amal yang paling penting yang harus dijaga, ya, setelah pengetahuan terhadap dua kalimat syahadah. Ini perkara yang harus dijaga. Cukuplah sholat itu keutamanya sangat besar karena para ulama berselisih tentang status keadaan orang yang meninggalkan sholat 5 waktu dengan sengaja, padahal tidak mengingkari kewajibannya. Nah, kalau ada seseorang mengingkari kewajiban sholat 5 waktu, sepakat kafirnya, mengingkari. Dia tidak melakukan sholat karena dia mengingkari kewajibannya. Sepakat para ulama, orang tersebut adalah kafir. Ini seseorang tidak mengingkari kewajibannya. Dia yakin seyakin-yakinnya kalau sholat itu wajib. Tetapi dia malas saja. Dia malas saja, nggak mau melakukan sholat. Padahal meyakini kewajibannya. Ini para ulama berbeda pendapat tentang statusnya. Apakah masih mukmin? Apakah dia telah kafir? Berarti besar sekali ini sholat di dalam Islam. Ya, meskipun mayoritas ulama mengatakan dia tidak kafir, tapi dia telah melakukan kemaksiatan yang sangat besar, yang dosanya lebih besar daripada dosa pembunuhan. Ya, dari sisi dosanya, bukan dari sisi, ya, had atau hukumannya. Hukum ini berbeda pendapat, ya, para ulama. Adapun di dalam mazhab Syafi'i dan mazhab Malik, Syafi'i kan banyak dipakai di Indonesia. Di dalam mazhab Syafi'i, kemudian mazhab Malik, dua mazhab besar ini, seorang yang meninggalkan sholat dengan sengaja, kemudian dia meninggalkannya terus-menerus, dan penguasa telah meminta dia untuk bertaubat, yaitu dengan segera, agar dia segera melakukan sholat, tetapi dia enggan, maka hukumannya adalah dipenggal. Ini dalam mazhab Syafi'i dan Malik. Tapi tidak kafir, tapi harus dipenggal.
Karena tidak ada hak ya untuk hidup di negeri muslim bagi orang yang tidak sholat. Tapi tentunya didakwahkan dulu kewajibannya seperti ini oleh penguasa muslim. Bukan kita yang memenggal. Penguasa muslim memerintahkan kepada misalkan bawahannya. Didakwahkan dulu. Kalau dia enggan, maka dipenggal dan disolati dan dikuburkan di pekuburan kaum muslimin. Masih dianggap muslim juga melakukan kemaksiatan yang sangat besar. Ini dalam madhab Syafi'i dan madhab Malik. Adapun di dalam madhab Hambali, seperti tadi telah diminta untuk taubat, dia enggan, maka dia dibunuh dalam keadaan murtad dalam madhab Hambali. Dan tidak boleh dikuburkan di pekuburan kaum muslimin. Oh, ini berat sekali. Tetapi misalkan ada yang membantah, wahai para pengikut Hanabilah, siapa yang mengetahui di akhirat kalau orang itu adalah kafir atau mukmin kecuali Allah? Maka dijawab oleh pengikut mazhab Hambali, kita menghukumi hukum dunia. Hukum dunia menurut Imam Ahmad, orang tersebut adalah murtad. Adapun hukum di akhirat, terserah urusan Allah. Yang jelas di dunia tidak boleh dimakamkan di pemakaman kaum muslimin dengan sebab dia meninggalkan sholat. Sama-sama dibunuh. Yang tadi dibunuh tetapi hanya maksiat saja. Yang satu ini menurut mazhab Hambali dibunuh dalam keadaan murtad. Ini berat sekali berarti. Adapun yang paling ringan adalah mazhab Abu Hanifah. Orang tersebut harus dikurung, dipenjara, didakwahkan terus, ya. Kalau dia tidak mau sholat, senantiasa dia harus dipenjara. Ini paling ringan, dipenjara. Ini perkara ini perlu diketahui oleh kaum muslimin, ya, terutama di Indonesia, yang mengatakan mereka bermadhab Syafi'i. Ya, betapa banyak, ya, misalkan ini contoh ini untuk perbandingan, ya, bukan untuk apa-apa. Ketika misalkan ada orang yang tidak sholat, dianggapnya biasa aja. Ya, mereka sebagian ada di terminal, di tengah jalan, tidak sholat. Seakan-akan perkara biasa, remeh. Tapi misalkan, ya, yang lagi viral misalkan, ada orang yang tidak maulidan misalkan, langsung dimusuhi. Jadi nggak pas itu maksudnya. Ada orang yang tidak ikut tahlilan, dimusuhi. Ya. Padahal, yang ini disepakati ijma kewajibannya. Yang ini disepakati bukan sunahnya. Perkara dibolehkan atau enggak itu lain lagi. Yang jelas disepakati bukan sunahnya. Ini disepakati kewajibannya, tetapi diremehkan. Ya, orang yang nggak sholat dibiarkan saja. Ya, orang yang nggak maulidan, orang yang nggak tahlilan malah dimusuhi. Ya, padahal dua perkara ini seluruh ulama sepakat bukan sunnah. Hanya mereka berbeda boleh atau enggak gitu doang. Tapi sepakat bukan sunnahnya. Ini kebalik-balik maksudnya, tidak menempatkan apa yang menjadi, ya, prioritas utama. Harusnya kaum muslimin berpikir yang cerdas, mana yang lebih didahulukan. Ya, orang-orang yang tidak sholat itu disuruh untuk sholat dulu. Dan seperti itu. Jangan dibalik-balik. Ini keliru, ya. Karena status orang yang meninggalkan sholat diperselisihkan, muslim atau enggak, kan bahaya sekali ini. Bahaya sekali. Ya. Makanya di dalam beberapa riwayat yang menguatkan mazhab Hambali, barang siapa yang menjaga salat, maka nanti pada hari kiamat dia akan mendapatkan cahaya. Ini yang menjaganya. Barang siapa yang menyia-nyiakannya, maka dia tidak akan mendapatkan cahaya pada hari kiamat dan akan dikumpulkan bersama Fir'aun. Kemudian Ubay ibn Khalaf, kemudian Qarun. Ya, berarti ini tokoh-tokoh apa ini? Ya, Fir'aun, Ubay ibn Khalaf, kemudian Qarun. Ini tokoh-tokoh yang divonis di neraka. Orang yang tidak menjaganya akan dikumpulkan bersama mereka. Ini salah satu dalil dari Imam Ahmad bin Hanbal bahwasanya meninggalkan sholat adalah kafir. Karena tidak mungkin, ya, dikumpulkan dengan orang-orang kafir kecuali yang semisal mereka. Ya. Tentu ini adalah ada pembahasan khusus. Biasanya pembahasannya itu di awal kitab sholat. Dalam kitab fikih, di awal kitab sholat.
hukum meninggalkan sholat dengan sengaja, walaupun dia tidak mengingkari kewajibannya. Ya, seperti itu. Tapi intinya, sholat adalah perkara yang sangat besar. Adapun sholat, ini secara bahasa dulu. Ya, sholat secara bahasa, maknanya adalah ad-du'a'u, doa maknanya. Ya, secara bahasa maknanya adalah ad-du'a'u. Di antaranya firman Allah Ta'ala di dalam surat At-Taubah ayat 103 yang berkaitan dengan apa? Membayar zakat. Wassalli alaihim inna salataka sakanun lahum. Dan solatlah atas mereka. Itu orang yang mengeluarkan zakat. Maksudnya apa? Doakanlah kebaikan bagi mereka, yaitu orang-orang yang mengeluarkan zakat. Karena sesungguhnya doa kalian untuk mereka menjadi ketenangan bagi mereka. Berarti di sini katakan wasalli alaihim. Maknanya adalah ud'u lahum, ya. Berdoalah untuk mereka, ya. Doa yang baik. Ud'u lahum, bukan alaihim. Kalau alaihim doa yang buruk. Ud'u lahum. Doakanlah kebaikan untuk mereka, orang-orang yang mengeluarkan zakat. Ya. Kemudian di dalam ayat yang lain, di surat Al-Baqarah ayat 157, firman Allah Ta'ala, ulaika alaihim salawatun min rabbihim. Bagi mereka itulah, itu orang-orang yang bersabar, mereka mendapatkan salawat dari Rabb mereka. Ini makna salawat di dalam ayat ini juga berbeda pendapat para ulama. Ya, apakah salawat maknanya rahmat atau maknanya lain? Karena banyak sekali nanti di kitab-kitab para ulama ketika menyebutkan salawat dari Allah maknanya adalah rahmat. Ya. Tetapi ada nukilan dari ulama salaf, ya, Abul Aliyah, yang mengatakan salawat dari Allah adalah Allah memuji hambanya di hadapan para makhluknya yang mulia, yaitu para malaikat. Itu salawat. Kalau dikatakan salawat dari Allah, maknanya Allah memuji orang tersebut di hadapan makhluknya yang mulia, yaitu para malaikat. Adapun dari malaikat, sebagian mengatakan adalah istighfar untuk mereka. Salawat maknanya adalah istighfarnya para malaikat untuk mereka. Dari anak Adam, maknanya adalah doa yang baik untuk mereka. Ini tafsir dari para ulama. Jadi intinya maknanya adalah berkisar seperti itu. Rahmat, istighfar kepada mereka, doa yang baik untuk mereka. Ini secara bahasa. Kemudian di dalam hadis juga disebutkan lafaz sholawat, ya, solat atau sholawat. Jadi sholawat sebenarnya jamak, ya. Sholawat itu sebenarnya jamak, kan kita sering mengatakan bersolawatlah, padahal bersolatlah asalnya seperti itu. Cuma udah masuk ke dalam bahasa Indonesia. Sholawat itu jamak, jamak dari solat, ya, jamak dari solat. Misalkan dikatakan Allahumma sholli wasallim ala nabiyyina Muhammad. Sholli, bersolatlah, asalnya seperti itu. Tapi diterjemahkan limpahkanlah solawat, kan gitu. Nah, di dalam sebuah riwayat Nabi SAW mengatakan Allahumma sholli ala ali abi Aufa. Ya Allah, ya, sholli ala ali abi Aufa. Nah, di sini pakai apa? Istilah bersolawatlah. Maka berilah, ya, kebaikan, berilah rahmat, berilah kasih sayang untuk keluarga Abu Aufa. Ya, ini hadis dari Abdullah bin Abi Aufa. Jadi lafaznya adalah bersolawat. Berarti apa? Maknanya adalah doa kebaikan. Seorang yang didoakan dengan Allahumma
sholli ala, misalkan Allahumma sholli ala ali Abi Aufa, maka maknanya orang tersebut mendoakan agar Allah melimpahkan rahmat dan kasih sayangnya kepada orang yang didoakan tersebut. Ini asal bahasanya. Ya. Asal bahasa dari kata as-shalah, doa kebaikan. Sebagian ulama yang lain mengatakan doa secara umum. Doa secara umum, mau doa kebaikan, mau doa keburukan, itu diistilahkan dengan salat. Ya banyak sekali. Ini Imam Al-Qurtubi ini banyak sekali membawakan pendapat para ulama ya, tentang asal kata dari as-salat. Ya. Ini secara bahasa. Kemudian secara istilah, kalau bahasa tadi maknanya adalah doa kebaikan. Adapun secara istilah, salat adalah at-ta'abud lillahi azza wa jal bi aqwalin wa af'alin makhsusatin ma'lumatin muftatahatin bit takbir muhtatamatin bit taslim. Jadi salat secara istilah syar'i adalah at-ta'abbud lillah, ibadah kepada Allah, bi aqwalin dengan ucapan, wa af'alin dan perbuatan, makhsusatin yang khusus. Jadi Allah diibadahi dengan apa? Ucapan dan perbuatan yang khusus, maklumatin yang telah dikenal. Itu apa? Ada bacaan Al-Fatihahnya, ada rukunya, ada sujudnya, ini kan dikenal. Ya. Kemudian dikuatkan yang dibuka dengan takbir. Itu pembukanya ucapan takbir. Kemudian diakhiri dengan taslim, ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau ulama dahulu ketika menyebutkan apa itu yang dimaksud dengan salat, mereka cukup menyebutkan ucapan dan perbuatan khusus yang telah dikenal. Ya. Yang dibuka dengan takbir, kemudian diakhiri dengan taslim. Hanya seperti itu saja. Tapi ulama belakangan mengatakan hendaknya di depannya ditambah kait atau ikatan at-ta'abbud lillah. Beribadah kepada Allah dengan ucapan, dengan perbuatan khusus. Perbuatan yang telah dikenal, yaitu dibuka dengan takbir dan diakhiri dengan salam. Ada at-ta'abbud lillah, beribadah kepada Allah. Ya. Ini adalah definisi apa? Salat secara istilah syar'i. Adapun di dalam ayat ini, apa yang dimaksud salat di dalam ayat ini? Ya. Kalau kita merujuk kepada tafsir para salaf, ini para ulama berbeda pendapat tentang yang dimaksud salat di dalam ayat ini. Ya. Tapi kita tidak bawakan semua. Ya, kita bawakan apa yang dipilih oleh kebanyakan para ahli tafsir. Yang dimaksud menegakkan salat di sini adalah ma ya'ummu al-faraid wan nawafil. Umum, mencakup baik salat wajibnya maupun salat sunnahnya. Ya. Baik mencakup salat apa? Wajib maupun salat sunnahnya. Ini umum yang dimaksud mendirikan salat di dalam ayat ini. Ya, nanti kita lanjutkan insyaallah taala. Wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu wasallam alaihi wa ala alihi washabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Jamaah rahimanillah wa iyyakum. Marilah kita lanjutkan tadi pembahasan terakhir yang berkaitan dengan mendirikan salat, menegakkan salat. Yang dimaksud dengan menegakkan salat di sini, ini menurut kebanyakan ahli tafsir adalah mencakup salat yang wajib dan salat sunnahnya. Tentu yang paling utama adalah salat wajibnya. Karena memang di dalam salat wajib
itu ada beberapa perkara yang lebih ketat daripada sholat sunnah. Ada hal-hal yang apabila ditinggalkan di dalam sholat wajib, sholatnya menjadi tidak sah. Tetapi apabila dilakukan pada sholat sunnah, sholatnya tetap sah. Ini ada beberapa perkara. Ini sebenarnya pembahasan sholat ini, pembahasan di dalam kitab Tafsir Al-Qurtubi ini sangat luas. Belum ada kitab tafsir di dalam perkara hukum yang membahas ayat-ayat hukum secara khususnya atau ayat yang lainnya secara umum, tetapi khususnya adalah ayat-ayat ahkam yang lebih luas daripada tafsir Al-Qurtubi. Ya, Al-Jami li Ahkamil Quran. Ini sedikit tentang beberapa tafsir ahkam. Imam Al-Qurtubi ketika menafsirkan ayat ini, beliau menjelaskan yang menurut beliau adalah muqaddimah tentang sholat. Tapi kalau dijelaskan, ya mungkin 5 pertemuan nggak akan selesai. Tapi beliau mengatakan muqaddimah. Ini adalah muqaddimah berkaitan dengan sholat. Adapun pembahasan panjangnya nanti ada pada tempatnya. Karena ini sedang membahas apa? Ciri-ciri orang yang bertakwa. Di antaranya adalah mendirikan sholat. Maka beliau bawakan muqaddimah, kata beliau. Ternyata bukan hanya muqaddimah. Membahas tentang apa itu yang berkaitan dengan rukun-rukunnya. Kemudian khilaf para ulama. Apakah iqamah itu wajib atau sunnah? Apakah melakukan sholat sunnah ketika telah ditegakkan sholat wajib, apakah boleh? Atau ada syaratnya dilakukan di luar masjid misalkan? Atau bagaimana? Itu dibahas khilaf para ulama, nukilan dari para salaf. Jadi, membahas hukum fikihnya secara luas, tapi beliau katakan sebagai muqaddimah. Akan ada nanti pembahasan lengkapnya pada tempatnya di tafsir yang khusus tentang masalah sholat. Ya, dilihat dari pembahasan fikihnya. Karena ini adalah masuk dalam pembahasan orang-orang yang bertakwa. Jadi sekedarnya saja kata beliau. Tapi ternyata sungguh sangat panjang pembahasan beliau. Adapun yang tadi saya bawakan itu adalah hanya kesimpulan secara ringkasnya saja. Ya, bukan sebagaimana asalnya. Ya, karena waktu yang sempit, ya, kemudian apa yang paling prioritas untuk diterangkan itu harus diterangkan terlebih dahulu. Jadi ayat ahkam yang paling lengkap di dalam tafsir adalah apa yang ditulis oleh Al-Imam Al-Qurtubi. Beliau menjelaskannya lengkap 30 juz per ayat, kemudian membawakan hukum-hukumnya. Imam Al-Qurtubi. Adapun sebagian ulama ketika mengatakan apa yang kami bahas adalah ayat-ayat ahkam, mereka memilah-milah. Misalkan dari surat Al-Baqarah hanya beberapa ayat berkaitan dengan hukum fikih. Tidak semuanya, tapi beliau semuanya. Imam Ibn al-Arabi misalkan, ya hanya sekitar 4 jilid ayat ahkam. Atau Imam At-Tahawi Al-Hanafi juga tidak terlalu banyak jilidnya. Atau Imam Al-Baihaqi Asy-Syafi'i juga tidak terlalu banyak jilidnya. Tapi Imam Al-Qurtubi 27 jilid. Ya, tafsirnya. Ini menunjukkan kesungguhan para ulama di dalam menggali hukum dari Al-Qur'an. Tetapi ya, Imam Al-Qurtubi beliau adalah salah seorang ulama dari kalangan madhab Maliki. Maka istilah-istilah yang beliau pakai tentu istilah dalam madhab Maliki. Maka tadi saya contohkan, ya, istilah dalam madhab Maliki. Maka agak berbeda. Kalau saya bawakan mungkin akan asing, karena kita jarang mendengar istilah seperti itu. Istilah yang biasa dipakai oleh Syafi'iyah beda dengan istilah yang dipakai oleh Malikiyah. Ini adalah di antara pentingnya apabila seorang ingin menjadi
seorang yang faqih minimal memiliki malakah atau kemahiran di dalam berfikih, hendaknya dia mempelajari fikih dari satu mazhab biar nanti tertata, ya, tertata dari usulnya, kemudian dari permasalahan-permasalahan itu bagus, sehingga tidak mencampur adukan istilah. Walaupun istilah di sini hanya sebagai wasilah, sebagai sarana, bukan tujuan. Ngomong rukun, wajib, sunnah itu hanya sebagai wasilah saja. Tujuannya agar seorang ibadahnya benar, kan seperti itu. Jadi kalau dicampur-campur, nanti akan repot. Ya, jangan sampai ada ucapan misalkan seperti ini. Kenapa orang-orang Syafi'iyah ketika lupa kunut subuh, mereka apa? Sujud sahwi. Padahal kata mereka, kunut subuh adalah sunnah. Ini tidak paham istilah Syafi'iyah. Sunnah di dalam madzhab Syafi'i dibagi dua. Sunnah ab'ad sama sunnah hayat. Sunnah ab'ad menurut istilah Hambali diistilahkan dengan wajib. Nah, seperti itu. Karena beda istilah. Karena istilahnya menurut madzhab Hambali adalah wajib, maka ketika lupa sujud sahwi. Nah, berarti kan ini pentingnya apa? Mengetahui istilah. Ya. Mungkin sebagian ya para ustadz ya ketika menerangkan biasanya mempopulerkan istilah madzhab Hambali biasanya. Jadi ada rukun, ada wajib, ada sunnah, kan itu yang biasa dipopulerkan. Tapi misalkan kita masuk ke kitab Syafi'iyah, istilahnya akan beda. Fardu itu maknanya rukun. Ya, ab'ad maknanya wajib. Hayat maknanya sunnah, sunnah biasa, kan seperti itu. Ini ya thaqafah ya tentang istilah-istilah. Sehingga di dalam tafsir ini, tafsir Al-Qurtubi, beliau banyak membawakan istilah Syafi'iyah. Tentu beliau membawakan perbandingan mazhab. Menurut Malik seperti ini. Kemudian khilaf dari kalangan pengikut mazhab Malik. Kemudian menurut Syafi'i, menurut Abu Hanifah dan lain-lain. Ini sangat cocok dipelajari bagi penuntut ilmu yang menengah ke atas, yang telah memiliki dasar-dasar. Atau untuk pemula kurang cocok karena membahas perbandingan mazhab. Ini saya isyaratkan saja kalau seperti ini isi dari tafsir Al-Qurtubi. Ya, sangat bagus nukilan para salaf. Sehingga ulama setelahnya pun mengambil faidah dari kitab beliau dari lintas mazhab. Ya, karena mazhab kan bukan tujuan. Jadi bebas-bebas saja seorang yang misalkan dalam fikih mengikuti mazhab Hambali, gurunya Maliki, nggak masalah. Atau gurunya mazhabnya Syafi'i, muridnya mazhabnya Maliki, nggak masalah. Ini banyak dicontohkan. Di antara yang paling nampak contoh seperti ini adalah madrasahnya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala. Ini luar biasa. Murid-muridnya itu lintas mazhab, tafakuh masing-masing mazhab. Suatu ketika ada seorang murid beliau yang bermadzhab Hanafi. Bermadzhab Hanafi. Kalau Syekhul Islam Ibnu Taimiyah bermadzhab Hambali dalam fikih. Maka beliau datang kepada Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, "Ya Syekh, aku mendapati bahwasannya pada satu permasalahan yang aku dapati di fikih Hanafi ini, jawabannya itu sesuai dengan mazhab yang lainnya berdasarkan hadis-hadis, tidak sesuai dengan pendapat resmi mazhab Hanafi." Seperti itu. Kalau begitu, apakah aku harus keluar dari mazhab Hanafi? Kan seperti itu. Karena dalam beberapa permasalahan mencocoki mazhab lain. Maka kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, ya untuk apa engkau keluar dari mazhab Hanafi? Kalau engkau telah melakukan, ya, engkau telah berijtihad. Kalau engkau ahli ijtihad, kemudian mendapati bahwasannya apa yang lebih dekat dengan dalil adalah mazhab yang lainnya, itu tidak menafikan engkau bermadzhab Hanafi, karena engkau memiliki usul pondasi dari mazhab Hanafi. Jadi menyelisih 1, 2, 3, 10, 200 permasalahan tidak menyebabkan seorang keluar dari usul imamnya. Ini juga pernyataan seperti ini juga diucapkan oleh Syekh Utsaimin. Jika engkau
nyelisihi misalkan 100 permasalahan dalam madhab Hambali, selama usulmu masih berada pada usul madhab Hambali, engkau tidak akan dikatakan keluar dari madhab Hambali. Karena madhab di sini sifatnya adalah wasilah untuk memudahkan, bukan tujuan. Jangan jadikan madhab sebagai agama, ya, tetapi jadikan sebagai wasilah untuk bisa meningkatkan kemampuan berfikih, sehingga nanti ya amalnya bisa tepat atau mendekati yang lebih tepat, karena sifatnya dzonniyah, bukan sifatnya qat'iyah. Semuanya menduga, tapi dugaan yang paling dekat itulah yang menurut dia diamalkan, kan seperti itu. Ini masalah ijtihadiyah. Ya, jadi kan sekarang ramainya seperti itu, bermadhab atau enggak. Ini ribut bermadhab atau enggak. Tetapi tidak melakukan bagaimana menempuh belajarnya. Jadi bahas yang bagus apa, bermadhab atau enggak. Pembahasannya itu saja. Tapi dia tidak bergerak, hanya membahas yang bagus yang mana. Harusnya ketika dia mengatakan yang bagus adalah bermadhab, mulai bergerak mempelajari, jangan diam, kan seperti itu. Akhirnya ribut yang bagus bermadhab atau enggak, rame perang di masalah bermadhab atau enggak. Jadi seakan-akan itu suatu yang prinsip, padahal itu hanya wasilah, yang seperti itu. Ketika menjadikan itu sebagai wasilah, tentu akan lapang hati kita, akan lapang, sehingga bisa menempatkan mana yang ada pelonggaran padanya, mana yang ada yang harus disempitkan. Masalah usul akidah itu kan sempit, ya. Jangan sampai orang itu bermudah-mudahan di dalam masalah akidah, karena ini akidah dibela oleh para imam, ya, dengan yang mengorbankan, ya, jiwanya untuk membela akidah yang benar. Sebagaimana kisah yang ma'ruf dari para imam, di antara Imam Ahmad bin Hambal, seorang diri membela akidah yang benar, karena layak untuk diperjuangkan akidah. Adapun masalah fikih, kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, selama antum tidak melanggar ijma, persoalannya ringan. Selama tidak melanggar ijma, ya. Ini luar biasa, ya, madrasah Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Karena ijma itu adalah perkara yang pasti tidak boleh dilanggar, ya, perkara yang pasti yang tidak boleh dilanggar. Ini akan saya bawakan beberapa contoh pembahasan yang dibawakan oleh Imam Al-Qurtubi. Tentunya tidak semuanya. Beliau, Imam Al-Qurtubi, ketika menafsirkan ayat ini, beliau membawakan satu pembahasan, yaitu iqamatus shalah. Iqamah. Ya, ucapan apa? Qad qamatis shalah. Ya. Iqamah salat itu hukumnya apa, dibawakan oleh Imam Al-Qurtubi. Kan ada adzan, ada iqamah. Maka kata Imam Al-Qurtubi, iqamatus shalah ma'rufah. Iqamah salat itu ma'ruf, telah dikenal. Wa hiya sunnatun 'indal jumhur. Hukumnya sunnah menurut jumhur ulama, ya. Maka tidak perlu mengulang salat bagi yang meninggalkan iqamah. Misalkan ada orang salat wajib, dia langsung bertakbir, Allahu Akbar, sampai selesai. Dia tidak mengucapkan iqamah terlebih dahulu, Allahu Akbar, asyhadu alla ilaha illallah, dan seterusnya. Tidak iqamah dulu. Maka berdasarkan pendapat jumhur ulama, karena hukumnya sunnah, tidak perlu diulang lagi sholatnya. Ya, ini mayoritas ulama seperti itu. Berarti kalau dikatakan mayoritas, ada pendapat lain, kan seperti itu. Adapun pendapat sebagian ulama, di antara Imam Al-Auza'i. Imam Al-Auza'i adalah imam penduduk Syam ketika itu. Levelnya sama dengan empat madhab. Al-Imam Al-Auza'i, imam penduduk negeri Syam. Kemudian Atha bin Abi Rabah, muridnya imam atau muridnya sahabat yang mulia Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Kemudian Mujahid. Kemudian Ibnu Abi Layla mengatakan iqamah hukumnya wajib. Ya. Imam Al-Auza'i, kemudian Imam Mujahid, kemudian Imam Atha dan Imam Ibnu Abi Layla mengatakan iqamah itu wajib. Ya. Maka barang siapa meninggalkan iqamah, langsung sholat tanpa iqamah, maka
hendaknya dia mengulang sholatnya. Ini kelihatannya permasalahan yang sepele kan, tapi ternyata ada yang menyatakan wajib hukumnya. Maksudnya apa? Ketika kita mengetahui ada yang mengatakan wajib, ada yang mengatakan sunnah, berarti apa? Ketika kita misalkan ketinggalan sholat bersama imam, kita sholat sendirian, sholat wajib, hendaknya apa? Mengucapkan atau membaca iqamah terlebih dahulu, sehingga disepakati sholatnya apa? Sholatnya sah, kan seperti itu. Ya, kalau antum sudah iqamah sebelum antum bertakbir, disepakati sholatnya sah, tidak perlu diulang. Tetapi apabila antum tidak iqamah, menurut sebagian ulama, ini menurut sebagian ulama, sholatnya diulang. Kan lebih baik apa? Melakukan yang aman, kan gitu. Ini diantara hikmahnya mengetahui khilaf seperti itu. Ya, terutama masalah-masalah yang seperti ini. Ntar ada lagi di dalam masalah yang diperselisihkan rukun atau bukan. Hendaknya melakukan yang lebih selamat. Dan pendapat ini, pendapat yang menyatakan wajibnya iqamah, ini juga pendapat dari kalangan ahli zahiriyah. Pendapat madhab zahiri. Ya. Kemudian pendapat sebagian ulama Malikiyah. Ya tentu ada dalil yang menunjukkan hal tersebut. Yang menunjukkan wajib itu tentu ada. Perintah yang menunjukkan iqamah itu wajib. Tapi kita bawakan seperti itu. Mayoritas ulama berpendapat hukumnya sunnah. Berarti kalau hukumnya sunnah, ya minimal jangan ditinggalkan, kan seperti itu. Berarti disyariatkan. Ya, iqamah. Sebagian langsung sholat saja, sholat wajib tanpa didahului iqamah. Ya, adzan nanti juga ada khilafnya, cuma nggak saya bawakan. Ini contoh pembahasan yang penting yang dibawakan oleh Imam Al-Qurtubi berkaitan dengan mengumandangkan iqamat sebelum sholat wajib. Hukumnya sunnah atau wajib? Ternyata para ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan sunnah, ini kebanyakan ulama. Ada yang menyatakan hukumnya wajib. Dari kalangan Malikiyah yang menyatakan hukumnya wajib adalah Imam Ibnul Arabi. Imam Ibnul Arabi, salah seorang qadhi, hakim dari Andalus, ulama besar, salah seorang dari hufaz, para hafid Andalus. Imam Abu Bakar Ibnul Arabi. Ini suka ketukar karena ada 3 orang yang populer. Pertama, Imam Ibnul Arabi, ada alif lamnya ini. Ini adalah ahli fikih Malikiyah, Imam Ibnul Arabi. Yang kedua, Ibnu Arabi tanpa alif lam. Ini adalah tokoh tasawuf ekstrim. Sebagian ulama, bukan sebagian, banyak ulama, kurang lebih 70 ulama mengkafirkan beliau. 70 ulama. Karena pemahaman wahdatul wujud. Ya, bahasa Jawanya manunggaling kawula Gusti, Ibnu Arabi. Tapi kitabnya laris manis di pesantren. Bahkan dikatakan sebagai Syekh Akbar, Syekh yang besar. Ya kalau kita katakan yang mengkafirkan adalah Ibnu Taimiyah, Ibnu Qayyim, tentu mereka akan, kan itu pendapat Ibnu Taimiyah, kan itu pendapat Ibnu Qayyim, ya. Ya wajar. Ternyata apa? Ulama Syafi'iyah sendiri pun banyak yang mengkafirkan. Di antaranya Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala. Di antaranya Imam As-Subki, 2 pembesar mazhab Syafi'i. Ya, karena pemikirannya yang menyimpang, wahdatul wujud, tapi laris manis. Ya. Kitabnya. Yang ketiga adalah Ibnul Arabi. Ini ahli bahasa. Ibnul Arabi, ahli fikih Maliki. Ibnu Arabi, ahli tasawuf ekstrim. Ibnul Arabi, ya. Ibnul Arabi, ahli bahasa. Kalau Imam Ibnul Arabi ini, beliau bermadhab Maliki, pembesar madhab Maliki, tapi gurunya banyak yang Syafi'iyah. Di antaranya adalah Al-Imam Al-Ghazali Asy-Syafi'i. Beliau mengomentari Imam Al-Ghazali, guru beliau. Karena begitu pakarnya di dalam fikih, begitu pakarnya dalam usul, tetapi beliau terjatuh dalam ilmu filsafat. Maka beliau mengomentari, guru kami, syekh kami, Abu Hamid Al-Ghazali, itu masuk ke dalam perut-perut, ya,
ahli filsafat. Beliau ingin keluar, tetapi tidak mampu. Sangat susah, karena ilmu filsafat telah mendarah daging. Sehingga beliau berusaha ibaratnya menjinakkan ilmu filsafat. Filsafat yang menyimpang itu berusaha dijinakkan, didekatkan dengan Islam. Sehingga sejak zaman beliau mulailah kitab usul fikih dimasuki ilmu filsafat. Asalnya usul fikih tidak ada filsafatnya. Imam Asy-Syafi'i ketika menulis Ar-Risalah tidak ada ilmu filsafat. Tapi sejak Imam Al-Ghazali mendalami ilmu filsafat, beliau memasukkan ilmu kalam, ilmu filsafat ke dalam pembahasan usul fikih. Jadi bercampur antara pembahasan usul fikih dengan pembahasan ilmu kalam. Sehingga terkenal nanti madrasah mutakallimin. Dalam usul fikih ada dua madrasah. Madrasah mutakallimin itu adalah madrasah Syafi'iyah asalnya. Jadi madhab usul itu ada dua. Madhab Syafi'iyah disebut madrasah mutakallimin. Isinya 3 madhab. Maliki, Syafi'i, dan Hambali. Disebut madhab mutakallimin atau Syafi'iyah. Yang kedua, madrasah al-fuqaha. Isinya adalah madhab Hanafi. Itu ada semacam perbedaan cara menyimpulkan pembahasannya sedikit. Tapi ini seperti itu. Jadi berbahaya sekali pembahasan ilmu filsafat. Maka banyak sekali tokoh-tokoh penting yang mereka sangat cinta kepada Islam, sangat cinta berjihad, ingin Islam itu berjaya. Setelah mempelajari ilmu filsafat, hancur agamanya. Hancur agamanya. Contoh yang paling nyata adalah khalifah keturunan dari Harun ar-Rasyid, yaitu Khalifah Al-Ma'mun. Cinta Islam, cinta jihad, senang belajar, tapi salah guru. Akhirnya menerjemahkan kitab-kitab bahasa Yunani, yang membahas tentang filsafat. Kemudian didukung oleh para qadhi, para hakim dari kalangan Mu'tazilah, sehingga beliau menjadikan akidah resmi ketika itu pemerintahannya adalah akidah Mu'tazilah. Jadi pengagungan akal. Akal lebih didahulukan daripada dalil. Apabila mendapati suatu dalil yang menurut dia bertentangan dengan akal, harus didahulukan akalnya, bukan dalilnya. Ini lama, bertahun-tahun. Ini menjadi akidah resmi pemerintahan ketika itu. Sehingga ulama yang tidak sepaham dengan pendapat ini, itu dihukum. Ada kalanya dihukum dengan dipukul, ada kalanya dipenggal. Seperti itu. Ini suatu kejadian yang sangat menyakitkan bagi ahlu sunnah wal jamaah. Pemanggilan para ulama di arak sepanjang jalan para ulama dengan diborgol, diborgol, kemudian dirantai, kemudian kayak dipasung seperti itu, suruh berjalan. Setelah itu dipukul. Maka di sini para ulama rata-rata mereka terpaksa mengakui akidah Mu'tazilah dengan lisannya. Lisannya saja, hatinya mengingkari. Kecuali 1 orang. Yang awalnya 4 orang. 3 gugur, sebagian mengaku terpaksa, 1 wafat, ulama muda Muhammad bin Nuh, tinggal 1 orang, Imam Ahmad bin Hambal. Sehingga setelah beliau selamat dari fitnah ini, setelah bertahun-tahun sampai berganti khalifah yang terakhir, Al-Mutawakkil 'ala Allah, yang khalifah tersebut berakidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, Imam Ahmad dibebaskan. Kembali akidah Ahlus Sunnah berjaya ketika itu. Sehingga beliau diberi gelar Imam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ini masalah akidah layak untuk dipertahankan. Seandainya Imam Ahmad ketika itu berpura-pura mengaku, ini saya akidah kaum muslimin akan terpengaruh akidah Mu'tazilah, maka beliau berkorban. Meskipun dirinya berdarah-darah. Seandainya Imam Ahmad tidak berkorban, kaum muslimin akan menyimpang akidahnya. Maka disinilah di antara keutamaan beliau di zaman fitnah adanya keyakinan Al-Quran makhluk. Tentu banyak keyakinan yang lainnya, tapi ini yang paling sering muncul, keyakinan Al-Quran adalah makhluk.
Ya. Sehingga para ulama mengatakan agama Islam ini dikuatkan oleh dua orang di masa fitnah. Pertama oleh Abu Bakar As-Siddiq ketika zaman riddah, murtad. Baik murtad secara keseluruhan dari agama ataupun murtad pada sebagian perkara. Di antaranya adalah enggan membayar zakat. Yang nanti di antara ciri-ciri orang yang bertakwa adalah mereka berzakat atau berinfak. Nanti ada tafsirnya, ya. Enggan membayar zakat, maka diperangi. Atau murtad secara keseluruhan, banyak orang yang mengaku sebagai nabi juga diperangi. Ini di zaman Abu Bakar. Yang kedua di zaman Imam Ahmad bin Hambal, ketika beliau mempertahankan akidah Ahlussunnah wal Jamaah seorang diri ketika itu. Imam satu-satunya yang membela akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Tidak ada yang menolongnya kecuali Allah Tabaraka wa Ta'ala. Akhirnya beliau pun, ya, setelah terbebas dari fitnah, maka beliau mendapat gelar Imam Ahlussunnah wal Jamaah. Pengorbanan yang luar biasa. Imam Ahmad bin Hambal. Beliau wafat pada tahun 241 Hijriah, wafatnya. Ya. Jadi Imam Ahmad bin Hambal itu beliau hidup mengalami 6 masa kekhilafahan. 6 masa kekhalifahan. Dari Harun ar-Rasyid, kemudian anaknya Al-Amin, ya. Kemudian setelah Al-Amin, Al-Ma'mun, ya, kemudian Al-Mu'tasim, kemudian Al-Wathiq, yang terakhir adalah Al-Mutawakkil 'ala Allah. 6 khalifah. Beliau hidup pada masa 6 khalifah. Yang pertama, kedua, dan terakhir Ahlussunnah wal Jamaah. Ya. 3, 4, 5 semuanya Mu'tazilah. Nah. Ya, pertama, kedua, terakhir Ahlussunnah. 3, 4, 5 semuanya Mu'tazilah. Al-Mu'tasim billah. Ini luar biasa berjihadnya. Tetapi dia adalah orang yang paling keras menyatakan Al-Qur'an makhluk. Cinta Islam, bukan benci terhadap Islam, sangat cinta terhadap Islam. Ya. Tapi seperti itulah, ya, cinta Islam tidak mendapatkan bimbingan dari para ulama. Sedangkan para ulama itu ilmunya di dalam masalah akidah ataupun yang lainnya itu selalu bersambung kepada para sahabat radhiyallahu anhum. Maka ketika terjadi fitnah pertama kali, yaitu muncul seorang laki-laki yang bernama Ma'bad al-Juhani yang mengatakan tidak ada takdir. Seperti itu. Berarti kan ini menyimpang. Mereka tidak langsung menghukumi Ma'bad menyimpang, enggak. Walaupun tahu ini menyimpang, tapi mereka bertanya dulu, barangkali kita bertemu dengan salah seorang sahabat. Sahabat yang bisa kita tanya. Ternyata apa? Mereka bertemu dengan Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu. Sehingga diterangkan oleh Abdullah bin Umar akidah yang benar. Ya, yaitu berkaitan dengan takdir. Mengembalikan kepada para salaf, terutama yang paling utama adalah para sahabat. Ini adalah cara beragama yang benar seperti itu, mengembalikan kepada pemahaman salaf. Bagaimana kita mengetahui pemahaman salaf? Ya tentu melihat nukilan-nukilannya, karena kitab-kitab tersebut telah dibukukan bersanad, akidah bersanad, fikih bersanad. Ya. Pertebaran di kitab-kitab nukilan mereka. Ya. Ada satu kitab khusus yang bagus karya Imam Hibatullah Al-Lalaka'i. Imam Al-Lalaka'i. Itu nama kitabnya adalah Syarah Usul I'tiqad Ahli Sunnah wal Jamaah. Mungkin 8 jilid. Akidah dengan sanadnya. Nanti adalah sejarah Jahmiyah, ada sejarah Mu'tazilah, sebutkan. Tentu yang sampai kepada kita adalah ringkasannya yang tipis. Keyakinan Ahlussunnah A, B, C, dan seterusnya. Tapi asal kitabnya itu ada. Bersanad. Jadi nanti ada nukilan dari para sahabat kalau enggak tabi'in. Terjaga akidah Islam. Ya. Jadi orang yang ingin menghancurkan Islam, di antara orang Rafidhah, itu pernah mengatakan kepada Harun ar-Rasyid, khalifah yang mulia. Kata dia, tokoh
Rafidah yang mau dihukum mati. Ini mau dihukum mati, masih berbangga. Dia mengatakan, celaka engkau wahai Harun. Aku telah menulis atau meriwayatkan kepada orang-orang belasan ribu hadis palsu. Aku haramkan apa yang Allah halalkan. Dan aku halalkan Dan aku haramkan apa tadi? Yang pertama, aku haramkan yang Allah halalkan. Yang tadinya halal dikatakan haram. Atau sebaliknya. Ya. Atau sebaliknya. Jadi dibalik. Yang harusnya halal jadi haram. Yang harusnya haram jadi halal. Di antaranya adalah belasan ribu hadis itu telah aku rubah bolak-balik seperti itu. Telah tersebar di kalangan manusia. Ini mau dibunuh ngomong seperti itu, bukannya bertaubat. Di hadapan siapa? Harun ar-Rasyid. Tapi Harun ar-Rasyid ya, dengan bangganya dia mengatakan, silahkan seberapa banyak engkau mau merubah ajaran Islam. Aku tidak khawatir selama di sisiku ada Abdullah ibnul Mubarak. Ya, selama di sisiku ada Abdullah ibnul Mubarak, dia yang akan meneliti. Ya, mana yang sahih, mana yang dhaif, mana yang palsu, akan diketahui oleh ahlinya. Jadi saya nggak khawatir. Silakan kamu buat ya belasan ribu hadis palsu. Saya tidak khawatir selama masih ada Ibnul Mubarak dan orang yang semisalnya tentunya, akan diketahui mana yang asli, mana yang palsu. Berarti terjaga agama ini, terjaga ya oleh para ahli hadis. Ya. Imam Ibnul Mubarak yang kata para ulama mengatakan seluruh kebaikan ada pada dia. Ya. Seluruh kebaikan ada pada dia. Dia ahli fikih, dia orang yang sangat kaya, dia ahli jihad, ahli hadis, ahli ibadah. Lengkap Abdullah bin Mubarak. Ya. Dunianya dapat, akhiratnya dapat. Maka dikatakan segala macam kebaikan ada pada diri Abdullah ibnu Mubarak. Ahli berjihad, dia pendekar, dia di dalam medan perang. Ibnu Mubarak menulis kitab zuhud tentang kesuhudan, menulis kitab hadis tentang riwayat. Ya, fikihnya juga diriwayatkan. Ahli ibadah dan seterusnya. Ya. Ya, barangkali ini yang bisa disampaikan. Ya, hanya muqaddimah dari pembahasan sholat. Untuk lengkapnya tentu antum nanti bisa belajar pada kajian-kajian fikih ya, yang membahas fikih sholat secara lengkap. Ya, yang secara detail dalil-dalil itu ada di fikih sholat. Adapun ini adalah tafsir dari ciri-ciri orang yang bertakwa. Mereka senantiasa menegakkan sholat. Sholat dengan menyempurnakan rukunnya, terutama ruku dan sujudnya. Kemudian melakukan pada waktunya, tidak keluar waktu. Ini adalah diantara makna menegakkan sholat. Ya, pembahasan yang sangat panjang, yang sangat menarik. Kalau bagi yang suka riwayat, itu sangat menarik. Tentu, ya butuh waktu yang sangat panjang. Ya, insya Allah Ta'ala pada pertemuan yang akan datang, kita akan membahas ciri yang ketiga. Ciri yang ketiga, yaitu mereka menginfakkan sebagian rizki yang dikaruniakan kepada mereka. Ini ciri yang ketiga. Pertama, beriman kepada yang gaib. Yang kedua, menegakkan sholat. Yang ketiga, berinfak. Nah, infak di sini apakah maknanya umum atau khusus? Ini juga ada ya tafsir dari para salaf. Ada yang menyatakan maksudnya adalah zakat yang wajib, maksudnya adalah infak secara umum, ya, dan banyak tafsir yang lainnya. Dan ini memang urutannya sesuai dengan usul dakwah, fondasi dakwah. Ketika seorang mendakwakan Islam, urutannya seperti ini. Kan pernah Muadz bin Jabal diutus ke Yaman untuk berdakwah. Berarti yang dia sampaikan berarti yang paling utamanya. Maka Nabi SAW pernah mengatakan kepada Muadz bin Jabal, ya Muadz, innaka ta'ti qauman ahli kitabin. Engkau akan mendatangi suatu kaum, yaitu ahli kitab. Ya. Kemudian Nabi melanjutkan, falyakun awwala ma tad'uhum ilaihi syahadatu alla ilaha illallah. Maka jadikan yang pertama kali engkau serukan adalah agar mereka bersaksi apa? Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah.
Masalah apa? Syahadat. Kemudian Nabi melanjutkan, fa inhum ata'uka lidzalik. Jika mereka telah mentaatimu dalam perkara itu, syahadat, fa'limhum, maka ajarkanlah kepada mereka, annallaha aftarada alaihim khamsa salawatin. Sesungguhnya Allah telah mewajibkan kepada mereka 5 waktu salat 5 waktu. Fi kulli yaumin wa lailah, ya sehari semalam. Berarti kan urutannya pas. Ya kan? Pertama berkaitan dengan tauhid, ya. Beriman kepada yang ghaib juga termasuk di dalamnya bertauhid, karena di antaranya beriman kepada Allah. Ini yang paling utama. Agar mereka bersyahadat. Kunci masuk Islam kan dengan bersyahadat. Ketika mereka sudah taat terhadap apa yang kau serukan, yaitu bersyahadat, kemudian berusaha mengamalkan konsekuensinya, yaitu tidak syirik, dan seterusnya, maka ajarkan kalau di dalam agama ini ada kewajiban untuk sholat. Kan kedua ini berarti. Ya, Allah mewajibkan sholat 5 waktu sehari semalam. Kemudian yang ketiga, sesuai dengan ciri orang yang bertakwa yang ketiga, fa inhum ata'uka lidzalik. Kalau mereka sudah mentaatimu, yaitu melaksanakan sholat 5 waktu, fa'limhum, ajarkan mereka, annallaha aftarada alaihim shadaqatan. Sesungguhnya Allah telah mewajibkan atas mereka sedekah. Shadaqata amwalihim, sedekah dari harta mereka, yaitu zakat. Tukhadu min aghniyaihim, diambil dari orang-orang kaya mereka. Ya, faturadu ila fuqaraihim, atau ala fuqaraihim, kemudian diserahkan kepada orang-orang miskin di antara mereka. Kan 3 ini urutannya. Tauhid, salat, zakat. Ini juga beriman kepada yang ghaib, melakukan salat, menginfakkan sebagian harta yang dikaruniakan kepada mereka. Ini usul dakwah seperti itu. Baru nanti kewajiban-kewajiban berikutnya yang akan diterangkan di dalam banyak riwayat. Ya. Ya, barangkali ini yang bisa disampaikan pada kesempatan malam ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufiknya kepada kita semua. Ya, barangkali ini yang bisa disampaikan pada kesempatan malam ini. Semoga Allah senantiasa memberikan taufiknya kepada kita semua. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.